Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dini Ayu Puspita. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyuluhan anti korupsi. Tetapi ternyata tanpa kita sadari, kita juga sering loh melakukan perilaku korupsi. Misalnya, ketika datang terlambat. Nah, itu merupakan contoh perilaku korupsi waktu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan ataupun jabatan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu iman yang lemah, kemudian lemahnya penegakan hukum, kemudian desakan kebutuhan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sekitar. Kemudian, apa saja sih contoh perilaku korupsi? Di antaranya yaitu ada plagiarisme. Plagiarisme merupakan perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang kemudian diakui sebagai karya sendiri, atau juga menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian, faktor penyebab plagiarisme sendiri yaitu diantaranya ada rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Kemudian, malas dan jenuh karena selalu dihadapkan dengan tugas yang menumpuk dengan deadline tugas yang hampir bersamaan. Hal ini membuat mahasiswa kurang optimal dalam mengerjakan tugasnya, sehingga mahasiswa mengerjakan tugas dengan melakukan jalan pintas, yaitu copy paste agar tugasnya cepat selesai. Kemudian, kurangnya percaya diri pada kemampuan diri sendiri, serta kurangnya pemahaman terkait dengan pengutipan. Adapun dampak internal dari plagiarisme ini yaitu munculnya ketergantungan untuk melakukan copy paste, menjadi malas untuk berpikir karena selalu mengandalkan karya orang lain, kemudian menghambat kreativitas diri sendiri sehingga ragu untuk mengandalkan kemampuan yang dimiliki, sehingga menjadi tidak percaya diri dan juga tidak jujur. Kemudian untuk dampak eksternal yaitu dapat merugikan orang lain selaku pihak pembuat karya, karena dengan adanya plagiarisme ini secara otomatis hak karyanya dicuri oleh orang lain. Nah, untuk cara pencegahannya yaitu mengadakan sosialisasi mengenai apa itu plagiarisme, menasihati atau membimbing orang yang melakukan plagiat tersebut untuk tidak melakukan hal tersebut, dikarenakan memiliki dampak yang begitu besar bagi dirinya sendiri. Kemudian, belajar untuk berperilaku jujur dan menghargai karya orang lain, serta membiasakan diri untuk membaca sumber informasi dan memahami pengutipan dengan baik, serta harus mencantumkan sumber. Kemudian untuk cara pemberantasannya yaitu dengan memberlakukan dan menegaskan secara jelas mengenai aturan dan sanksi dari plagiarisme sendiri. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk memberantas plagiarisme, misalkan dengan aplikasi-aplikasi anti plagiarisme seperti Turnitin, Plagiscan, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.